Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Walaupun pada saat ini kita masih melakukan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh atau daring. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan kita hari ini Pak Tio akan memberikan materi yang bertemakan tentang aborsi. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat penyelenggaraanmu bagi hidup kami yang sangat berharga. Kami mohon bimbinganmu ya Bapa, agar kami dapat memahami pelajaran tentang bagaimana seharusnya kami menghargai hidup manusia sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, atau sebelum kehamilan 20 minggu, atau berat janin masih kurang dari 500 gram, tanpa indikasi medis yang jelas. Disinyalir bahwa saat ini di Indonesia terjadi 2,6 juta aborsi setiap tahun. Sebanyak 700.000 diantaranya pelakunya adalah remaja. Data mengenai aborsi di Indonesia sering tidak begitu pasti, karena dalam pelaksanaan kasus aborsi, baik si pelaku yang diaborsi maupun yang melakukan tindakan aborsi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut, bahkan sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam ajaran Gereja Katolik menegaskan kehidupan manusia adalah kudus, karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan penciptanya. Tujuan satu-satunya hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpresentensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Karena itu, aborsi atau pengguguran kandungan merupakan tindakan kejahatan dan termasuk kategori dosa besar, karena ada unsur aktif melenyapkan hidup manusia. Menurut hukum positif, hidup manusia harus dilindungi dari setiap ancaman. Namun, perlindungan tersebut sering berhenti pada wacana, karena dalam kenyataannya banyak peristiwa yang kita saksikan justru bukan merupakan perlindungan terhadap hidup, tetapi pemusnahan hidup. Kasus-kasus pengguguran dengan sengaja sering kita baca dan dapat kita lihat di berbagai media sosial. Nah, Gereja Katolik sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai pedoman moral atau khusus menyerukan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat perubahannya di dalam rahim seorang ibu. Kitab suci menulis, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau." Nah, karenanya setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya abortus. Negara dan gereja berpandangan sama bahwa abortus merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena itu, kepada pelaku kejahatan abortus akan dikenakan hukuman pidana berat dan dosa besar di hadapan Tuhan. Nah, melalui kegiatan pembelajaran ini kita dapat memahami
ajaran gereja tentang kekudusan hidup manusia dan berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Nah, sekarang marilah kita menyimak sebuah kasus aborsi yang bertemakan tentang menyusuri praktik aborsi ilegal di Jakarta. Keberadaannya tetap saja menjamur, namanya ilegal. Tentu saja tempat praktiknya hanya diketahui orang-orang tertentu. Lokasi tempat-tempat praktik aborsi ilegal ini diketahui dari mulut ke mulut. Pengguna jasanya pun tidak bisa langsung ke tempat praktik aborsi, melainkan harus menggunakan calo atau jasa calo. Wartawan Kompas.com dan seputar Indonesia sempat bertemu dengan calo berinisial aborsi ilegal, sebut saja namanya Irwan. Di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Irwan mengaku menerima komisi 300.000 untuk sekali mengantarkan pasien. Uang tersebut diberikan langsung oleh dokter yang menangani. Setelah itu Irwan mengantar kami ke salah satu rumah tempat aborsi ilegal yang berada di antara perumahan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Saat memasuki rumah tersebut, tampak 5 orang berbadan tegap dan berambut becek cepak seperti aparat keamanan memakai baju bebas berjaga di depan rumah. Para pria berbadan tegap itu tidak sungkan-sungkan menanyakan keperluan siapapun yang datang. Namun karena sudah mengenal Irwan, mereka memperbolehkan kami masuk menemui dokter. Memasuki rumah, setiap pasien disambut bagian administrasi. Mereka diwajibkan membayarkan biaya administrasi konsultasi sebesar 100.000 yang diserahkan kepada 2 orang wanita yang berada di ruang tamu. Setelah itu, barulah pasien bertemu dengan sang dokter. Mana wanitanya? Kok hanya prianya saja? Tanya pria berusia 50 tahun yang disebut-sebut sebagai dokter aborsi. Mengetahui kami hanya ingin berkonsultasi, dokter yang hanya mengenakan kemeja itu kemudian memberi penjelasan, mulai dari tarif hingga prosedur aborsi. Menurut dokter tersebut, umur kandungan menentukan harga. Untuk kandungan di bawah 3 bulan, tarifnya dikenakan 2 juta hingga 3 juta. Sementara untuk usia kandungan di atas 3 bulan, tarifnya berkisar 4 juta hingga 5 juta. Sebelum dilakukan pengaborsian, pasien akan diperiksa terlebih dahulu kandungannya dengan menggunakan USG. Dari USG dapat diketahui berapa umur kandungan tersebut. Setelah itu, dokter juga memberitahu apa saja yang harus diperhatikan oleh pasien pasca aborsi. Jika sudah diaborsi, nanti wanitanya jangan minum yang bersoda, beralkohol, jangan makan yang pedas-pedas dan berminyak, dan jangan berhubungan intim dulu selama 3 minggu, kata dokter tersebut. Tindakan aborsinya sementara saja kok, paling 10 menit. Nanti kita berikan 2 jenis obat untuk menghilangkan rasa sakit. Lalu selama 3 minggu pasien harus istirahat total. Nanti kalau capek takutnya akan terjadi pendarahan, jelasnya. Setelah 30 menit berkonsultasi, Kompas.com kembali berbincang dengan Irwan. Dia menceritakan bahwa beberapa publik figur juga pernah memakai jasanya mengantarkan ke dokter aborsi. Biasanya kalau artis dibawa ke Jalan Keramat karena di sana tempatnya lebih bagus dan harganya pun jauh lebih mahal, bisa lebih dari 8 juta, kata Irwan. Di wilayah Jakarta Pusat, kata dia, terdapat 7 lokasi tempat praktik aborsi ilegal, seperti di Salemba, Kramat, Pardede, Raden Saleh, dan Tanah Tinggi. Selain di wilayah Jakarta Pusat, praktik aborsi ini juga ada di wilayah Jakarta Timur, tempatnya di daerah Pondok Kopi. Sementara itu, Kapolresta Jakarta Pusat Komisaris Besar Agesta Ramona Yoyo menampik keberadaan praktik aborsi ilegal tersebut. Menurutnya, selama ini pihaknya tidak pernah menerima laporan keberadaan aborsi ilegal. Tidak ada. Di mana itu tempatnya? Biar kami tangkap pelakunya.
katanya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari sebuah bacaan referensi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa aborsi diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, para dokter dan petugas medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang di luar rencana, padahal merekalah wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Mereka hanya mementingkan uang daripada nilai martabat manusia yang telah mereka cabik-cabik, yang tentu bertentangan dengan suara hatinya. Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Tidak pada tempatnya menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Nah, bila ada orang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya karena alasan apapun, orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghadapi hidup yang benar. Nah, masalah pengguguran yang bersifat kriminal seperti dalam cerita atau berita tadi dilakukan dengan segala jenis para medis atau para petugas kesehatan yang profesional. Ada beberapa jenis atau cara menggugurkan kandungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilatasi atau kuret. Lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasuki kuret atau sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi. Kemudian yang kedua, kuret dengan cara penyedotan. Nah, kuret dengan cara penyedotan dilakukan dengan memperlebar lubang rahim, kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Dengan cara demikian, bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Nah, yang ketiga, peracunan dengan garam. Pengguguran dengan peracunan garam ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu atau 4 bulan. Ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak, jarum suntik yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantung bayi. Kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan menendang-nendang karena dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam dan kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit, beranak dan melahirkan seorang bayi yang sudah mati. Namun, sering juga terjadi bayi yang lahir itu masih hidup, tetapi biasanya dibiarkan saja sampai bayi itu meninggal. Nah, yang keempat adalah histerotomi atau sesar. Histerotomi atau sesar terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan sampai meninggal atau bahkan kadang langsung dibunuh. Yang kelima, pengguguran kimia prostaglandin. Penggunaan cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengkerucut sehingga bayi dalam rahim itu mati dan terdorong keluar. Kerutan ini sedemikian kuatnya
sehingga ada bayi-bayi yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar masih hidup. Efek sampingnya bagi si ibu yang menggugurkan dengan cara ini banyak sekali. Ada yang mati akibat serangan jantung sewaktu cairan kimia itu disuntikkan. Nah, sekarang kita masuk pada mengapa alasan orang melakukan pengguguran. Yang pertama, alasan dari wanita atau ibu yang menggugurkan kandungannya. Mungkin karena malu, buah kandungannya adalah rahim penyelewengannya atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya. Kedua, karena tekanan batin, buah kandungannya adalah akibat dari perkosaan. Tiga, karena tekanan ekonomi, tidak sanggup membiayai hidup janin itu selanjutnya. Nah, alasan yang kedua adalah alasan dari yang membantu melaksanakan pengguguran. Alasan utama mungkin karena uang. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya biasanya dalam situasi terjepit, maka berapapun biayanya akan membayarnya. Kemudian mungkin saja ia prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang kehamilannya tidak dikendalikan. Nah, yang ketiga adalah resiko pengguguran kandungan. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran, seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti berikut. Yang pertama, keguguran pada masa mendatang, hamil di hamil di saluran telur, kehamilan bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan sebagainya. Yang kedua, dapat mengalami gangguan emosional yang berat. Yang ketiga, merasa bersalah seumur hidupnya karena senantiasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mencermati ajaran kitab suci, ajaran gereja dan negara tentang perlindungan terhadap hidup manusia dalam kandungan. Yang pertama, menurut ajaran kitab suci, Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia 1 ayat 4-5. Allah sudah mengenal Yeremia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Allah menguduskan dia dan menetapkannya menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia melakukan pengguguran, maka Yeremia lah yang terbunuh. Ibu Yeremia belum mengetahui nama bayi yang dikandungnya, tapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Ibu Yeremia belum mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya akan menjadi nabi Allah yang besar, tapi Allah sudah menetapkannya. Seandainya bayi itu digugurkan, maka Allah akan merasa sangat kehilangan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan bahkan memberitahukan nama yang harus diberikan pada bayi itu. Zakaria diberitahu bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Allah mengenal Yohanes dengan baik, dan ia mempunyai rencana khusus bagi kehidupan Yohanes Pembaptis di dunia ini selagi ia masih berada dalam rahim ibunya. Malaikat Gabriel juga memberitahu Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kehendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dari beberapa kutipan kitab suci di atas, kita lihat bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir, baru Allah mengenal
dan mengasihinya sebagai seorang manusia. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Hanya Dia yang berhak membuka dan menutup kandungan. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut ajaran gereja. Tradisi gereja amat jelas dan tegas. Mulai dari abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Konsili Vatikan II menyebut pengguguran suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan pembunuhan anak. Sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia, melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Menurut ensiklik Paus Paulus ke-6 Humanae Vitae, pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Dalam ensiklik Paulus Yohanes Paulus II Veritatis Splendor, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasi-situasinya, dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Gaudium et Spes mengatakan, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja, apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia, sekaligus dapat bertentangan dengan kehidupan Sang Pencipta. Kehidupan manusia adalah kudus, karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta, dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya. Tujuan satu-satunya hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Kitab hukum kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia, sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Masyarakat atau pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain. Kongregasi untuk Ajaran Iman Deklarasi mengenai Aborsi 8 November 1974 nomor 10. Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya mulai. Nah, manusia dalam kandungan memiliki martabat yang sama seperti manusia yang sudah lahir. Karena martabat itu, manusia mempunyai hak-hak asasi dan dapat mempunyai segala hak sipil dan gerejawi. Sebab dengan kelahirannya, hidup manusia sendiri tidak berubah, hanya lingkungan hidupnya menjadi lain. Kendati anak baru mulai membangun relasi sosial setelah kelahiran, namun pada saat dalam kandungan kemampuannya berkembang untuk relasi pribadi. Baru sesudah kelahirannya, manusia menjadi anggota masyarakat hukum. Namun sebelum lahir, ia adalah individu unik yang mewakili seluruh kemanusiaan, dan oleh sebab itu patut dihargai martabatnya. Keyakinan-keyakinan dalam dasar ini makin berlaku bagi orang yang percaya bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah menurut citranya, ditebus karena cinta kasihnya, dan dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dengannya. Allah menyayangi kehidupan, artinya setiap manusia disayanginya. Maka sebetulnya tidak cukuplah mengakui hak hidup manusia dalam kandungan. Hidup manusia harus dipelihara supaya dapat berkembang sejak
awal. Nah, yang ketiga adalah menurut hukum negara. Upaya perlindungan terhadap bayi dalam kandungan terwujud dalam ketentuan hukum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Beberapa pasal dapat kita kutip, misalnya pasal 342. Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian pasal 346, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian pasal 347, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Kemudian pasal 348, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau 5 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 349, jika seorang tabib, dukun, beranak, atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut terdapat dalam pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang ditetapkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Nah, sekarang kita masuk pada tindakan preventif untuk mencegah pengguguran kandungan. Yang pertama, untuk para remaja. Para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan bertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Yang kedua, untuk para keluarga, perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis. Yang ketiga, untuk sekolah memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Yang keempat, untuk gereja atau lembaga agama memberikan pendidikan, bimbingan pastoral seputar seksualitas perkawinan kepada para remaja. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas pada hari ini Pak Tio akan memberikan 2 soal. Yang pertama, apa ajaran atau pandangan gereja tentang pengguguran kandungan atau aborsi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang ajaran kitab suci, gereja, dan negara berkaitan dengan perbuatan aborsi? Nah, silakan kerjakan 2 soal tersebut kemudian kirim di Classroom. Baik, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang aborsi. Semoga anak-anakku semua dapat memahami apa itu aborsi, kemudian apa hukuman-hukuman ketika kita melakukan aborsi, dan yang terakhir, semoga anak-anakku tidak masuk dalam pergaulan-pergaulan bebas sehingga anak-anak tidak masuk ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat masuk dalam aborsi. Baik anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang penuh kasih, semoga kami semakin memahami bahwa kehidupan manusia adalah kudus karena berasal daripadamu. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami agar kami selalu ikut serta menjaga hidup setiap manusia sesuai pengajaran dan teladan Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati.